Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa kepada-Mu buat kesempatan ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu, berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, agar kami dapat memahaminya, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh masuk ke bulan Desember, momen-momen di mana kita boleh merayakan perayaan Natal, dan suasana perayaan Natal tahun ini sudah mulai terasa karena kita sudah melewati kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19. Kita tidak bisa merayakan Natal secara onsite, tapi puji Tuhan, tahun ini kita bisa berkumpul bersama, bisa merayakan Natal secara onsite. Di mana-mana, kalau kita jalan di mall atau di beberapa kantor-kantor tertentu, kita sudah melihat ornamen-ornamen Natal, hiasan-hiasan dan dekorasi Natal sudah dapat kita lihat. Juga kita bisa mendengarkan lagu-lagu Christmas yang membuat hati semakin teduh. Puji Tuhan. Dan ya, Natal itu sungguh membawa sukacita yang luar biasa. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan juga dengan peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, yang diambil atau yang dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama nanti. Dan khotbah saya hari ini temanya Journey to Bethlehem, perjalanan ke Bethlehem, dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, kata Bethlehem di Alkitab itu muncul 52 kali. Baik PL maupun PB itu 52 kali dicatat. Secara harafiah, Bethlehem berarti rumah roti. Bethlehem, Bet rumah, Lehem itu rumah roti atau house of bread. Di Bethlehem juga tercatat beberapa peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya tempat penguburan Rahel yang dicatat dalam Kejadian pasal 35 ayat 19 dan juga 48 ayat 7. Dan juga Bethlehem tempat tinggal Rut dan Boaz, kita bisa baca dalam kitab Rut. Bethlehem juga merupakan tempat di mana Daud lahir dan diurapi menjadi Raja Israel. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Bethlehem juga merupakan tempat para gembala serta orang Majus datang untuk menyembah Yesus yang baru dilahirkan. Dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 dan juga dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan lebih spesial lagi, Bethlehem adalah tempat juru selamat dunia atau Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Sudah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi, atau kurang lebih 700 sebelum Yesus lahir. Mika sudah menubuatkan dalam Mika 5 ayat 1, dan akhirnya Yesus lahir di Bethlehem dan dicatat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8, di mana orang-orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus. Saya mengajak kita semua membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Journey to Bethlehem, perjalanan ke Bethlehem, perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem mempunyai makna yang penting bagi kita saat ini. Apa makna journey to Bethlehem bagi kehidupan orang percaya pada masa kini, bagi kehidupan kita pada masa kini? Yang pertama, saya menemukan maknanya bagi kita adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1-3 tadi dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem ini adalah dalam rencana Tuhan, dalam agenda Tuhan, dalam momen yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di sini tadi, sewaktu itu, pada waktu itu Israel dikuasai atau dijajah oleh Kekaisaran Romawi, dan Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya masing-masing orang mendaftarkan dirinya ke tempat asalnya atau ke kota asal mereka masing-masing. Ini adalah agendanya Tuhan, rencananya Tuhan. Mungkin bagi manusia, wah, bagi Yusuf dan Maria ini tentunya keputusan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa pada waktu itu tentulah sangat memberatkan bagi mereka, karena mereka berdomisili di kota Nazaret yang kurang lebih hampir Jakarta Bandung kalau sekarang, kalau Indonesia, kalau di Jakarta Bandung harus ditempuh, mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka di kota Nazaret. Yusuf sebagai tukang kayu, dia harus tinggalkan sementara waktu hanya untuk diadakan sensus atau pendataan. Tapi semuanya ini dalam rencana Tuhan. Tuhan memakai Kaisar Agustus, pemerintahan Romawi, dan juga Kirenius yang menjadi wali negeri di Syria waktu itu, memutuskan supaya setiap orang harus pergi kembali ke kampung halaman mereka masing-masing untuk diadakan pendataan atau diadakan sensus. Rencana Tuhan terkadang itu sulit kita untuk mengerti, tetapi saya percaya rancangan Tuhan itu baik adanya. Amin. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan itu baik, walaupun kadang secara logika manusia, aduh Tuhan ini sulit, impossible. Tapi ketika Tuhan merencanakan, pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu rencana yang penuh damai sejahtera. Makanya ada sebuah pujian mengatakan, ya rencanamu Tuhan, amin, di dalam hidupku, walau ku tak tahu
dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Apapun juga yang kita alami saat ini, pastikan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Makna yang kedua, perjalanan dari Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem, journey to Bethlehem bagi kita adalah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sama-sama katakan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan menuntun Yusuf dan Maria untuk meninggalkan Nazaret, tempat mereka berdomisili, pergi meninggalkan itu. Lukas pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Tuhan sedang menuntun Yusuf dan Maria untuk pergi sementara waktu, meninggalkan tempat mereka berdomisili yaitu Nazaret ke Bethlehem. Karena ada visi yang besar, ada rencana Tuhan yang besar bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Ya, saya suka kota Nazaret, suka kotanya dingin. 2014 kita berkesempatan untuk ke situ. Saya suka daerah di Galilea itu, pemandangannya indah, tanahnya subur. Tapi Yusuf dan Maria dengan keputusan yang dibuat oleh Kaisar Agustus itu, mereka harus pergi. Dan Yusuf dan Maria pergi meninggalkan daerah Nazaret di Galilea, Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama tunangannya yang sedang mengandung. Nah, jarak antara Nazaret ke Bethlehem, saya katakan tadi, itu kurang lebih sekitar Jakarta-Bandung. Jangan membayangkan situasi kondisinya zaman dulu 2000 tahun yang lalu dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita mau ke Bandung, cukup dengan 2-3 jam dengan naik mobil. Apalagi sebentar lagi akan ada kereta cepat, mungkin 45 menit kita bisa sampai. Tapi berbeda keadaannya dengan situasi zaman dulu. Belum ada mobil, belum ada motor, pesawat terbang apalagi. Alat transportasi kalau dia seorang bangsawan, paling dia punya kuda atau unta. Tapi dia kalau hanya rakyat biasa,
hanya keledai. Dan kecepatan keledai berjalan itu sama dengan kecepatan manusia. Jadi Yusuf dan Maria sedang dituntun oleh Tuhan dalam situasi yang tentunya sulit. Maria sudah mengandung 9 bulan. Ya, istri saya kebetulan saat ini sedang mengandung anak kami yang ketiga. Dan saya melihat seorang wanita itu kalau dia sedang mengandung atau hamil, wah itu keluhannya banyak sekali, saudara. Kadang-kadang saya perhatikan apakah ini keluhan yang benar atau dibuat-buat. Wah, banyak sekali sakit ini, sakit itu, semuanya. Apalagi sudah mulai menjelang kelahiran. Wah, semakin banyak lagi. Makanya kalau jadi suami, calon bapak-bapak harus siaga. Ya, nah ini dalam situasi seperti itu harus pergi jauh. Kurang lebih dibutuhkan 3 hari perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Harus berjalan kaki, mungkin naik keledai lah, tapi tidak secepat zaman sekarang. Nah, ada waktu-waktu yang sangat sulit. Tapi tanpa Yusuf dan Maria sadari, Tuhan sedang menuntun mereka supaya firman-Nya digenapi. Sebab Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 2 ayat 6 dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jauh sebelum Yesus lahir, atau tepatnya kurang lebih 700 tahun sebelum Mesias lahir, firman Tuhan sudah diberikan. Nubuatan Alkitab sudah disampaikan bahwa Mesias itu lahirnya bukan di Yerusalem, lahirnya bukan di Galilea, bukan juga di Nazaret, tapi sudah ditutuskan bahwa Mesias itu lahirnya di mana? Di Bethlehem, sebuah kota kecil di pinggiran kota Yerusalem. Tapi tempat itu dipilih Allah untuk Mesias lahir di sana. Dan Tuhan menuntun Maria dengan adanya keputusan dari Kekaisaran Romawi. Mereka tanda kutip secara tidak langsung dipaksa, dipus oleh Tuhan untuk meninggalkan Nazaret untuk sementara waktu, pergi ke Bethlehem, dan karena Sang Mesias itu haruslah di sana. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan menuntut kita dalam situasi yang mungkin tidak secara manusia kita tidak suka, kita tidak enak, kita tidak nyaman dengan kondisi itu. Tapi Tuhan sedang merancangkan satu rancangan yang indah dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pernahkah saudara mendengar kisah sepasang jejak telapak kaki? Suatu kali dia berjalan di pinggir pantai dan dia menoleh ke belakang dan dia melihat ada 2 pasang telapak kaki yang sedang di belakangnya itu. Tetapi dalam situasi yang sangat sulit, ada cobaan, ada badai, ada tekanan yang begitu berat, dia menoleh ke belakang dan dia perhatikan cuma sepasang telapak kaki yang berjalan. Dia protes, Tuhan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mencekam, saya membutuhkan tuntunanmu. Tetapi dalam situasi seperti itu, kok engkau meninggalkan aku, Tuhan? Karena ketika saya menoleh ke belakang, hanya
sepasang jejak telapak kaki. Dan Tuhan katakan, anakku, aku mengasihi engkau. Aku begitu menyayangi engkau. Ketika engkau berada dalam situasi yang sulit, situasi yang mencekam, aku tidak meninggalkan engkau. Aku menggendong. Makanya hanya terlihat sepasang jejak telapak kaki, karena Tuhan menggendong. Ada sebuah pujian mengatakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat kita mengerti, tapi rencana Tuhan indah pada waktunya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu adalah tuntunan yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan yang terakhir adalah makna journey to promise, journey to Bethlehem bagi kita adalah berjalan dalam waktu Tuhan. Sama-sama katakan, berjalan dalam waktu Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berjalan dalam waktunya Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Coba saudara bayangkan, ini kalau saudara sudah menikah, tentunya kalau di usia kandungan atau usia kehamilan 9 bulan, itu sudah siaga 1 gitu. Karena tiba-tiba langsung dia mules-mules, wah, seorang suami harus segera bertindak. Nah, saya melihat di sini waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Maria, dia tidak lahiran di Yerusalem, atau mungkin di tengah perjalanan di pinggiran Sungai Yordan mungkin. Tapi ketika mereka tiba di situ, di mana? Di Bethlehem. Ya, udah cari tempat kemana-mana, nggak ada. Hotel semua penuh. Wah, tidak ada tempat lagi. Tidak ada kamar kosong, Pak. Tidak ada kamar. Tidak ada apa. Oke, yang kelas 1 aja nggak apa-apa, atau kelas 2 lagi. Nggak ada, semuanya udah full book.
Karena mengingat sensus itu membuat semua orang pergi ke daerah asal mereka masing-masing. Hanya tersedia satu tempat, yaitu kandang yang indah itu. Dan di tempat itulah tibalah bagi Maria untuk bersalin. Wah, ini mungkin Maria kan sudah, malaikat Tuhan sudah bicara kepada Maria sebelum Yesus dilahirkan, kau akan melahirkan seorang raja yang akan memerintah Israel. Harusnya mendapat fasilitas VVIP, tapi realitanya mereka hanya menjumpai satu tempat, itu kandang yang indah. Dan tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia membaringkan, membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam balunan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tuhan tidak katakan, Tuhan tidak firmankan bahwa Yesus akan lahir di istana. No, Yesus akan lahir di rumah sakit yang paling modern. Tidak, tapi firman Tuhan menubuatkan bahwa Yesus lahirnya di mana? Bethlehem. Walaupun hanya tempat itu adalah Bethlehem. Waktu Tuhan, ketika mereka tiba di situ, tiba-tiba langsung mules, langsung cepat, langsung lahirlah Yesus. Puji Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Dia tidak terlalu cepat. Ya, kalau kita cepat, kita berdoa, Tuhan berkati saya punya mobil, punya rumah, punya pasangan. Wah, nanti kita cepat lupa Tuhan. Tuhan itu selalu proporsional. Dia tepati janjinya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kalau kita mau puaskan keinginan kita bisa lupa Tuhan. Makanya ada satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin saat ini kau menggumuli sesuatu, Tuhan kok belum dijawab-jawab ya. Saya sudah berdoa lama tapi kok belum dijawab-jawab ya Tuhan. Ingatlah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia akan memberikan sesuai dengan waktu yang pas. Jadi kita belajar dari perjalanan Yusuf dan Maria. Journey to Bethlehem mengajarkan kepada kita bahwa kita sedang berjalan dalam rencananya Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan sedang menuntun hidup kita supaya kita menemukan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Tuntunan Tuhan itu terkadang mungkin kita dibawa ke lembah kekelaman atau ke masa-masa yang sulit, tapi Tuhan sedang menuntun hidup kita supaya hidup kita mencapai destinasi yang Tuhan rancangkan bagi kita dan berjalan dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang luar biasa dari kisah tentang Yusuf dan Maria, perjalanan mereka dari Nazaret ke Bethlehem, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan berjalan dalam waktunya Tuhan, sehingga Mesias lahir di Bethlehem, di kota yang sudah Kau tetapkan. Kami percaya Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami dapat berjalan sesuai dengan rencana, tuntunan dan waktu-Mu, sehingga kami dapat mencapai destiny yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba berhenti bicara, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.